Bab 3366. Pembunuhan terencana. Saat bicara, Mita Yan langsung mengambil kembali pedang abadi miliknya, dan menggenggamnya dengan erat sambil dikibaskan. Energi pedang mematikan terlintas, udara di sekitar kembali bergoyang. Beberapa sosok kultivator berekspresi galak hadir di depan mata. Sungguh ada orang luar, semuanya waspada. Tetua Sun terkejut sesaat, lalu berteriak keras. Tak disangka, tetua Di baru saja pergi, kini malah ada orang yang datang menyerang Erik Qin. Dan orang-orang itu memiliki kultivasi cukup tinggi, selain 2 orang fase penilaian 2 kegagalan, semua yang tersisa juga berada pada tahap master fase penilaian. Setiap bertambahnya seorang 2 kegagalan, kekuatan fase penilaian pun bertambah hampir 1 kali lipat. Hal ini membuat orang-orang yang menjaga Erik Qin merasa takut sekaligus tegang. Jadi situasi di luar ruang penyimpanan kitab semua atas ulah kalian, demi memancing tetua Di keluar, kelihatannya kalian sudah cukup paham dengan tempat ini, kalian pasti sudah merencanakan pembunuhan pada Erik Qin sejak lama. Wajah Mita Yan tidak menunjukkan banyak ekspresi, dia hanya menatap para kultivator, berkata pada 2 orang yang menjadi pemimpin kelompok itu. Hehe, tidak berani mengaku cukup paham, kata seorang kultivator fase penilaian yang memimpin, sambil tertawa dingin. Kami sama sekali tidak menyangka, setelah memancing 2 orang pergi, ternyata masih ada seorang fase penilaian 2 kegagalan di sini, dan orangnya ternyata Tuan Istana Bintang Qingzu. Jika kalian sudah tahu identitasku, masih beranikah turun tangan? Cepat pergi, aku bisa menganggap masalah ini tidak pernah terjadi. Tuan Istana yang tidak perlu menakut-nakuti kami, hanya kamu sendiri, memangnya mampu melawan kami yang jumlahnya mencapai 30 orang ini? Kata seorang pria bertopeng sambil tersenyum dingin. Dan kamu juga tidak perlu berusaha keras mengulur waktu, semuanya maju, bunuh semua orang di dalam formasi ini. Pria itu berteriak keras, dia juga tahu betul tujuan Mita Yan melakukan itu. Oleh karena itu, sebanyak 30 kultivator fase penilaian itu pun seketika memancarkan energi jahat yang tembus hingga ke langit. Setelah itu, puluhan bayangan berpencar menyerang Mita Yan dan lainnya dari arah berbeda-beda. Kami hanya menyerang orang di dalam formasi, yang melarikan diri tidak akan dibunuh. Saat menyerang, pria itu pun menyempatkan diri menyusun taktik. Tetapi, meskipun ada suara demikian, para kultivator yang berada di luar meski merasa tegang, hanya saja tidak sampai melarikan diri. Apalagi soal Mita Yan dan Tetua Sun, tidak perlu dipertanyakan lagi, Erik Qin adalah orang berjasa bagi Istana Bintang, mereka tidak mungkin pergi meninggalkannya begitu saja. Soal kultivator lain, semuanya adalah anak buah kepercayaan Ketua Asosiasi Qingyun, saat beberapa musuh muncul, mereka pun sudah menyampaikan laporan dengan segera. Dan jawaban Ketua Asosiasi Qingyun hanya 2 kata, jaga ketat. Alasan dapat menjadi orang kepercayaan Ketua Asosiasi Qingyun pastinya karena para kultivator itu sangat setia, tidak mungkin menghancurkan nama baik Ketua Asosiasi Qingyun. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, terjadilah pertarungan antara kedua pihak. Tuan Istana, aku dan teman seiman Li akan menghadang seorang fase penilaian 2 kegagalan lainnya, kata Tetua Sun. Teman seiman Li yang dimaksud, adalah master terkuat di bawah pimpinan Ketua Asosiasi Qingyun. Ada 2 master 2 kegagalan di pihak lawan, dan kelihatan jelas mereka adalah keberadaan yang paling sulit ditaklukkan. Mita Yan akan menghadang 1 di antaranya, dan 1 lainnya terpaksa memerlukan 2 orang yang bekerja sama menyatukan kekuatan. Tuan Istana Yan, inikah kekuatan yang kamu miliki? Tidak menyangka seorang Tuan Istana bisa-bisanya tidak seperti yang dibicarakan.
Dan saat kedua pihak tengah bertarung, kultivator pria yang memimpin mendadak mengeluarkan kekuatan spiritualitas, membuat Mita Yan terdorong, lalu tersenyum dingin. Bagaimanapun juga kamu adalah adik seperguruan tuan istana kami, seharusnya juga pernah menerima teknik abiseka darinya, namun malah selemah ini, benar-benar membuatku terkejut. Mita Yan berekspresi dingin. Dia tidak menjawab apapun, namun hawa di luar tubuh malah melimpah bagai aliran sungai yang deras. Kedua tangan diayunkan, Reiki menerjang dengan kuat, membuat pria yang sibuk berbicara sombong itu terdorong mundur. Dan tidak hanya terdorong mundur secara terus-menerus, secara tiba-tiba terdengar suara cececetet. Satu sisi lengan baju pria itu robek karena cahaya Reiki yang sangat kuat, sontak membuat raut wajahnya menjadi buruk. Jika bukan karena dia menghindar dengan cepat, mungkin saja salah satu lengannya sudah terluka. Hanya seorang generasi muda yang tidak ingin menunjukkan semua kelebihannya, itu saja. Di saat inilah Mita Yan baru berkata dengan nada dingin, "Kamu." Pria itu pun dibuat kesal. Dia baru saja menyindir Mita Yan, tetapi kini malah dipermalukan di depan orang-orang. Semuanya sudah mencapai fase penilaian 2 kegagalan, memangnya aku perlu takut denganmu? Pria itu berteriak keras, lalu menyerang lagi. Tetapi setelah itu, yang membuat pria itu kesal hingga hampir muntah darah, jelas-jelas dirinya juga seorang 2 kegagalan, dan memiliki identitas yang cukup membanggakan. Tetapi malah sama sekali tidak berdaya di hadapan Mita Yan. Mita Yan tidak hanya mampu bertarung dengannya, tetapi juga mampu sambil membantu Tetua Sun dan satu anak buah lainnya menghadang kultivator lain yang ikut menyerang. Kelihatannya dirinya telah memandang rendah Qingzu, telah memandang rendah istana bintang di daerah itu. Untuk apa kalian masih takut dan menciut seperti itu? Melihat situasi di depan mata, pria itu pun berteriak keras. Aku saja sudah menahan seorang master terkuat di antara mereka, apakah kalian semua sungguh tidak mampu melawan belasan orang fase penilaian? Semuanya serang dan tembus ke dalam formasi. Jika sampai anggota mereka kembali semua, kalian hanya akan menerima kematian. Mendengar perkataan pria itu, dalam seketika, semangat para kultivator fase penilaian 1 penurunan itu pun membara, mulai menyerang dengan lebih keras. Tetua Di dan Ketua Asosiasi Qingyun telah dijebak hingga meninggalkan tempat itu, namun bukan berarti mereka tidak akan segera kembali. Jika tidak segera membunuh Eric Qin, sebaliknya merekalah yang akan dikepung nantinya. Kini kedua pemimpin telah ditahan, mereka pun yang harus maju. Berhadapan dengan situasi itu, Mita Yan menghela nafas dalam hati. Diharuskan menghadapi seorang 2 kegagalan, sambil membantu menahan satu master 2 kegagalan lainnya sudah cukup membuat dirinya kewalahan. Jika masih harus melawan puluhan kultivator fase penilaian, andai saja berada di masa-masa paling berjaya, semua itu bisa dia lakukan dengan mudah, tetapi kini tentu tidak mungkin lagi. Ataukah dirinya bisa mendorong pergi orang di depan mata, lalu masuk untuk membawa Eric Qin pergi? Terlintas keraguan dalam tatapan mata Mita Yan. Jika dirinya pergi, Tetua Sun dan lainnya yang berada di dalam formasi pasti akan mati. Tetapi dia juga tidak mungkin diam saja melihat Eric Qin mengalami ancaman besar. Ini bukan hanya karena janji sebelumnya, tetapi juga menyangkut soal diri Eric Qin secara langsung. Tuan Istana Yan, Tuan tidak perlu peduli dengan keadaan di dalam. Lanjut tahan master-master di luar, aku bisa menjamin Eric Qin akan baik-baik saja. Tetapi di saat Mita Yan berencana mengorbankan para kultivator dan hanya melindungi Eric Qin, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara usang orang tua di sisi telinganya. "Siapa kamu?" Badan Mita Yan bergetar sesaat, transmisi suara itu tidak menutupi identitasnya,
kelihatan jelas berasal dari dalam formasi. Dan selama dimulainya formasi Eric Kin, selama 10 hari itu, satu ekor lalat pun tidak pernah masuk ke dalam. Kini para kultivator pun mendesak masuk dengan sangat bersusah payah. Bagaimana bisa pemilik suara itu berada di dalam formasi? Kelihatan jelas, hanya ada satu kemungkinan. Aku adalah senior pelindung Eric Kin. Meski ada keterbatasan di sini, tetapi Eric Kin tidak apa-apa. Hanya saja jika kamu tidak mampu menahan kedua Master 2 kegagalan itu, nasib Eric Kin akan sangat buruk, kata Iblis Fu dengan cepat. Mengerti, kalau begitu aku serahkan pada teman seiman saja, kata Mita Yan sambil menganggukkan kepala. Ternyata memang seperti itu, sesuai dengan kecerdasan Eric Kin. Meski telah menyalurkan semua hawa kehidupan pada Vinola Su, dia tidak mungkin tidak menyisakan apapun. Dan Iblis Fu itu seharusnya telah menjadi teknik perlindungan bagi Eric Kin. Tetua Fu, kita berdua sungguh bisa menggunakan formasi untuk menghadang belasan kultivator satu penurunan yang menggila itu. Setelah mengakhiri transmisi suara, ekspresi wajah Black Demon berubah menjadi tegang, suara pun bergetar. Meski keduanya sudah mempertahankan formasi itu dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi ada begitu banyak kultivator yang menyerang secara gila-gilaan. Di antara mereka berdua, Black Demon paling tinggi hanya memiliki kekuatan tahap awal fase penilaian, sedangkan Iblis Fu, meski memiliki teknik jimat dewa, namun dia tidak menguasai tubuh Taois, hanya mengandalkan sebuah telapak, dan paling banyak hanya mampu menghadang seorang satu penurunan. Bersambung.